Ada satu hal yang sering diremehkan banyak orang, tapi justru jadi pembeda terbesar dalam hidup. Bukan bakat, bukan modal, bukan koneksi, tapi konsistensi. Masalahnya, hampir semua orang mau berhasil, tapi sangat sedikit yang mau tetap jalan ketika tidak ada hasil. Bayangkan, ada seseorang, bukan orang pintar, bukan orang berbakat, bukan juga orang yang punya kelebihan khusus. Orang biasa. Dia punya mimpi sederhana, ingin hidup lebih baik, ingin punya penghasilan lebih, ingin punya kebebasan, ingin keluar dari kondisi yang sama. Dan seperti kebanyakan orang, dia mulai dengan semangat. Hari pertama, dia belajar sesuatu yang baru. Hari kedua, dia mencoba lagi. Hari ketiga, dia masih bertahan. Tapi bedanya, dia tidak berhenti di minggu pertama. Karena biasanya kita semua seperti itu di awal. Semangat di hari pertama, konsisten di minggu pertama, mulai goyah di minggu kedua, dan berhenti di bulan pertama. Bukan karena kita tidak mampu, tapi karena kita tidak melihat hasil. Kita ingin perubahan cepat, kita ingin bukti, kita ingin hasil yang terlihat. Dan ketika itu tidak datang, kita mulai ragu. Tapi orang ini berbeda. Bukan karena dia tidak merasa bosan, bukan karena dia tidak pernah lelah. Dia juga merasa itu semua, tapi dia tetap jalan hari demi hari, bulan demi bulan, tanpa hasil yang besar, tanpa perubahan yang terlihat, tanpa pengakuan. Dan di titik ini, banyak orang sudah berhenti. Disinilah banyak orang gagal memahami sesuatu. Konsistensi tidak terasa rewarding di awal, karena hasilnya tidak langsung terlihat. Tapi yang tidak terlihat bukan berarti tidak terjadi. Setiap hari kamu belajar, kamu berkembang. Setiap hari kamu mencoba, kamu membaik. Setiap hari kamu tidak menyerah, kamu membangun sesuatu. Masalahnya, perubahan itu terjadi perlahan, sangat perlahan, sampai kita tidak menyadarinya. Dan ini yang sering terjadi. Selama 1 tahun, hampir tidak ada perubahan besar. 2 tahun, masih terasa sama. 3 tahun, mulai ada sedikit hasil. Tapi karena kebanyakan orang sudah berhenti di tahun pertama, mereka tidak pernah sampai ke titik itu. Padahal perbedaan terbesar bukan di awal, tapi di waktu. Kalau kita lihat banyak orang sukses, pola ini hampir selalu sama. Mereka bukan langsung berhasil, mereka hanya bertahan lebih lama. Lihat banyak kreator, pebisnis, atau investor. Di awal, mereka juga tidak dikenal. Kontennya sepi, bisnisnya kecil, penghasilannya tidak besar. Tapi mereka tetap jalan. Bukan 1 bulan, bukan 1 tahun, tapi bertahun-tahun. Dan ketika hasilnya mulai terlihat, orang lain hanya melihat kesuksesan tanpa melihat proses panjang di belakangnya. Dan mungkin disinilah letak perbedaannya. Bukan pada siapa yang paling cepat, tapi siapa yang tidak berhenti. Karena dalam banyak hal, hidup bukan tentang siapa yang paling hebat di awal, tapi siapa yang bertahan paling lama. Langkah-langkah menjadi konsisten. Langkah pertama adalah berhenti menunggu semangat. Ini yang paling sering bikin orang gagal. Kita nunggu mood bagus, nunggu motivasi datang, nunggu waktu yang tepat. Padahal kenyataannya, orang yang konsisten tidak selalu semangat. Mereka hanya tetap jalan, meskipun tidak merasa ingin. Kalau kamu terus menunggu semangat,
kamu akan terus berhenti. Langkah kedua adalah turunkan standar. Tapi jangan berhenti. Banyak orang berhenti bukan karena tidak mampu, tapi karena targetnya terlalu tinggi, akhirnya capek, akhirnya gagal, akhirnya menyerah. Coba ubah cara mainnya. Kalau hari ini tidak bisa maksimal, lakukan versi kecilnya. Lebih baik jalan pelan daripada berhenti total. Langkah ketiga adalah fokus pada identitas, bukan hasil. Jangan tanya, apa hasilnya hari ini? Tapi tanya, apakah aku sudah jadi orang yang konsisten hari ini? Karena hasil datang dari pengulangan, dan pengulangan datang dari identitas. Langkah keempat adalah belajar nyaman dengan proses yang membosankan. Ini yang jarang dibahas. Konsistensi itu tidak selalu menarik, tidak selalu seru, bahkan sering terasa membosankan. Tapi justru disitulah letak kekuatannya. Orang yang bisa bertahan di proses yang membosankan, biasanya yang akan sampai ke hasil besar. Langkah terakhir adalah berpikir dalam waktu panjang. Bukan 1 minggu, bukan 1 bulan, tapi bertahun-tahun. Karena kalau kamu berpikir pendek, semua akan terasa sia-sia. Tapi kalau kamu berpikir panjang, setiap langkah kecil akan terasa berarti. Pada akhirnya, hidup ini bukan lomba cepat. Tidak semua orang harus berhasil di waktu yang sama. Tidak semua orang harus langsung terlihat hasilnya. Kadang, orang yang terlihat biasa saja hari ini adalah orang yang diam-diam sedang membangun sesuatu besar. Dan mungkin yang kamu butuhkan bukan kemampuan lebih, tapi ketahanan untuk tetap berjalan saat tidak ada yang berubah, karena disitulah kebanyakan orang berhenti, dan disitulah sedikit orang mulai menang. Kalau kamu suka pembahasan seperti ini tentang mindset, kebiasaan, dan cara membangun hidup pelan-pelan tapi pasti, subscribe channel ini biar kamu tetap jalan meskipun orang lain sudah berhenti. Sampai jumpa di video berikutnya.